Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan karunia-Nya hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Gasani Nadajuwono, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi. Pada penyuluhan kali ini, saya akan membahas tentang anjuran atau himbauan terhadap COVID-19 serta peran sanitasi dalam dasar-dasar kesehatan lingkungan. Tujuan dari pembahasan ini yaitu agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting dan harus dijaga, dan kesehatan dapat kita ciptakan dari diri kita masing-masing. Saat ini, kita masih menghadapi tantangan yang mengharuskan kita beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan dan dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 ini dapat menular dari satu manusia ke manusia yang lain melalui percikan dari si penderita yang batuk atau bersin dan adanya kontak erat dengan si penderita. COVID-19 ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut lewat tangan yang terkontaminasi oleh virus. Kemudian, adanya peran sanitasi dalam dasar-dasar kesehatan lingkungan. Sanitasi merupakan faktor penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sanitasi merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat. Sanitasi pada setiap individu dapat diraih dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau biasa disebut dengan PHBS. Salah satu contohnya yaitu higienis makanan. Higienis sanitasi makanan adalah upaya untuk menjaga atau mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit. Dalam pengelolaan makanan, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan bahan baku. Dalam pemilihan bahan baku, hindari yang berbahan kimia. Kemudian, penyimpanan bahan makanan. Pada penyimpanan bahan makanan ini, ada 4, yaitu penyimpanan sejuk, penyimpanan dingin sekali, dan penyimpanan beku. Kemudian ada pengolahan makanan. Pada pengolahan makanan, dapur yang digunakan harus memenuhi syarat, peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan, wadah yang akan digunakan sudah harus bersih, dan menggunakan APD seperti aron, sarung tangan, masker, dan penutup rambut. Kemudian, pengangkutan makanan. Yang kelima ada penyimpanan makanan, dan yang terakhir ada penyajian makanan. Pada penyajian makanan ini, setiap jenis makanan harus dipisahkan dan ditutup agar terhindar dari kontaminasi silang. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui kehigienitas makanan tersebut? Yaitu dengan cara memasak makanan sendiri di rumah. Dengan itu, kita dapat mengendalikan kehigienisan makanan secara mandiri. Selain itu, kita dapat mencegah penularan penyakit, mencegah makanan terkontaminasi dan kerugian masyarakat, dan mengurangi pembusukan atau kerusakan pada makanan tersebut. Oleh karena itu, PHBS sangat penting diterapkan pada masa pandemi sekarang ini, dan sanitasi lingkungan perlu diterapkan agar mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Adapun bagaimana cara agar kita terhindar dari COVID-19 yang perlu diterapkan oleh masyarakat yaitu untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang mendesak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga daya tahan tubuh, menutup mulut ketika bersin atau batuk, dan bila terpaksa harus keluar rumah, hindari kerumunan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Besar harapan saya dari penyuluhan ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengerti pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.